aku datang padamu, tempat perlindungan dan kekuatanku. Ku yakin Kau besertaku, Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beri kekuatan di tengah badai hidupku, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau beri kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin seperti Raja Wali terbang di langit biru, bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Bapa, aku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku, Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beri kekuatan di tengah badai hidupku, seperti kaki rusa daki di bukit batu. Kau beri kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru, bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat siang saudara-saudara terkasih. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini, itu bukan oleh karena kekuatan kita, tapi semua oleh anugerah berkat Allah Bapa, oleh karena firman-Nya. Sebab itu layaklah kita selalu mengucap syukur. Kita selalu bermazmur, bersukacita di dalam Dia. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia, Allah penuh dengan kasih karunia, anugerahnya, berkatnya bagi kita. Betapa pada siang hari ini saudara terkasih, saya bersukacita dapat berjumpa lewat udara, sebab Roh Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Ia maha hadir. Saudara terkasih, disampaikan firman-Nya, disembuhkan Dia. 2-3 orang berkumpul dan bersepakat hati meminta sesuatu, Tuhan Yesus ada di situ dan Ia menjawab. Saudara terkasih, betapa kita di akhir zaman ini kita dipakai oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyampaikan berita keselamatan. Sebab kita adalah bejana tanah liat di tangan Tuhan. Kita dipakai oleh karena Tuhan menghendakinya. Kita dipakai oleh karena kita bejana tanah liat di tangan Tuhan. Saudara terkasih, jika kita dapat menyampaikan, saudara terkasih, berita damai sejahtera, keselamatan Yesus Kristus Tuhan, itu bukan oleh karena kekuatan kita, itu oleh karena kasih karunia, oleh karena Allah Tuhan yang bekerja di dalam kita,
oleh Roh-Nya, saudara terkasih. Sebab itu kita yang dipakai sebagai bencana di dalam Yesus Kristus, kita membawa kematian Yesus Kristus di dalam hidup kita, agar Yesus Kristus nyata di dalam kita, saudara terkasih. Sebab kita bencana tanah liat, saudara terkasih, kita dipakai Allah Tuhan oleh karena perkenanannya, saudara terkasih, bukan oleh karena kekuatan kita. Sebab yang kita beritakan ialah Injil keselamatan, yaitu cahaya kemuliaan Yesus Kristus. Terang kemuliaan Yesus Kristus adalah gambaran Allah itu sendiri. Itu bukan oleh karena kekuatan kita. Sebab itu jika Injil keselamatan yang kita sampaikan tertutup juga, ia tertutup bagi orang yang hendak binasa, oleh karena pikirannya telah ditutupi oleh ilah zaman, saudara terkasih. Sebab itu sebagai kita bencana tanah liat, kita membawa kematian Yesus Kristus di dalam tubuh kita, agar Yesus Kristus nyata hidup di dalam kita. Sebab itu saudara terkasih, kita ditolak, kita dianiaya, namun kita tidak ditinggalkan. Kita disesah, namun kita tidak binasa. Kita habis akal, namun tidak putus asa. Kita terjepit, saudara terkasih, karena kita di dalam segala hal kita ditolak, namun kita, saudara terkasih, tidak putus asa, saudara terkasih. Sebab karena kita bukan diri kita lagi, tetapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus itulah jaminan untuk kita beroleh segala sesuatu yang disediakan bagi kita, untuk beroleh apa yang telah tersedia bagi setiap kita di surga, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, kita percaya jika kita dipakai, saudara terkasih, kita membawa kematian Yesus Kristus Tuhan, agar Yesus Kristus Tuhan hidup di dalam kita, dan kita hidup, dan kita percaya bahwa kita pun akan dibangkitkan, saudara terkasih, seperti Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah, sehingga kita dihadapkan pada dirinya, saudara terkasih. Kita pun juga akan mengalami kebangkitan seperti Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah, oleh Roh Allah, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, kita tidak melihat yang kelihatan, tetapi kita melihat yang tidak kelihatan, saudara terkasih. Walau tubuh jasmani ini semakin merosot, namun tubuh rohani kita dibaharui hari demi hari, saudara terkasih. Di dalam kelemahan kita, kuasa Allah sempurna di dalam kita, dan kita tahu penderitaan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang lebih besar, jauh lebih besar dari penderitaan kita sekarang ini, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita, layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, saudara terkasih, dengan membawa kematian Yesus Kristus di dalam tubuh kita, agar Yesus Kristus hidup di dalam kita,
saudara terkasih, jangan kita hidup lagi di dalam daging, tetapi kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melayani Allah. Saudara terkasih, melayani kita sebagai hamba Allah, memberitakan Injil. Yesus Kristus adalah terang kemuliaan, yaitu Yesus Kristus adalah gambaran Allah itu sendiri. Injil keselamatan itu adalah terang kemuliaan Allah. Saudara terkasih, sebab itu mari kita di akhir zaman ini bersukacitalah senantiasa di dalam pengharapan. Layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Jangan takut dan janganlah kita gentar, saudara terkasih, sebab kita adalah bejana tanah liat. Harta yang kita punya itu adalah dari atas, dari Allah, sehingga kita dapat menyampaikan Injil keselamatan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan hidup. Saudara terkasih, memberikan kita kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, saudara terkasih. Sebab itu di akhir zaman ini jangan kita hidup di dalam daging, menikmati dunia ini saja, tetapi giatlah di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Dan kita untuk itu harus merendahkan hati, merendahkan diri, hidup taat, hidup dalam kesetiaan, menuruti firman Allah, menjadi anak-anak kekasih, penurut Allah. Saudara terkasih, kita harus bertekun di dalam doa, saudara terkasih, dan kita harus senantiasa berjaga-jaga, dan firman Tuhan itu menjadi makanan kebutuhan kita, agar kita bertumbuh senantiasa di dalam iman, dalam pengharapan, dalam pengenalan akan Allah, agar kita beroleh takut akan Allah. Saudara terkasih, sebab itu bersukacitalah senantiasa, tekunlah di dalam doa, sabarlah di dalam kesesakan. Saudara terkasih, jangan kita hidup menuruti hawa nafsu, keinginan daging dan kehendak daging yang membuat pikiran kita menjadi jahat, sehingga kita menjauh daripada hadirat Allah. Tetapi mari kita mencari wajah Allah lewat firman-Nya, mencari wajah Allah, melakukan kebenaran dan keadilan. Sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat naik ke gunung Tuhan dan berdiri di gunungnya yang kudus? Orang yang murni hatinya, bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ialah yang menerima berkat dan keadilan Tuhan, yaitu orang yang mencari wajah Allah. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, bersukacitalah, beria-rialah di dalam Allah, di dalam Tuhan, kekuatan kita, sumber kehidupan kita, sebab untuk Dialah kita hidup. Saudara terkasih, di dalam Tuhan Yesus, Ia menjadikan segala sesuatu, dan olehnya kita hidup. Saudara terkasih, kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini, semua oleh karena firman Tuhan. Saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini, kita pakai segala perlengkapan senjata Allah, dengan berketopangkan keselamatan, berbaju jirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, dan berkasut
kerelaan beritakan firman damai sejahtera, dan berperisai iman dan terimalah pedang roh, dan kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah Maha Tinggi. Jangan kita melihat ke kanan atau ke kiri atau ke belakang. Mohonlah hadirat Tuhan, mohonlah kemuliaan Tuhan. Roh Kudus membawa kita untuk berjalan teguh di dalam iman, dalam pengharapan dalam Yesus Kristus, sebab banyaklah yang dapat membuat kita jatuh, saudara terkasih, oleh tipu daya muslihat dunia ini, oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, nafsu-nafsu dunia, kehendak daging. Jika kita hidup di dalamnya, maka kita akan jatuh, kita menjauh dalam hadirat Tuhan. Sebab itu kita selalu mohon kuasa Tuhan, kasih Tuhan, belas kasihan kemurahan Tuhan, agar kita mampu dapat merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebab tanpa kuasa, tanpa kasih Tuhan, kita akan jatuh, saudara terkasih. Sebab dunia dalam cengkeraman Lucifer, dunia dalam kegelapan, saudara terkasih. Tetapi jika kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, dalam perlindungan kuasa yang maha tinggi, senantiasa berjaga-jaga, kita akan sampai pada akhirnya, pada finishnya, kita beroleh mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan kehidupan yang kekal. Saudara terkasih, sebab itu mari di akhir zaman ini berjaga-jaga, merendahkan hati, merendahkan diri. Jangan turuti keinginan mata, keinginan daging, dan segala hawa nafsu yang menipu kita, yang hanya membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi hiduplah di dalam kasih Allah, di dalam roh dan kebenaran, dan selalu taat dan setia. Kita percaya bukan karena melihat, saudara terkasih, tetapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab itu kita harus hidup dengan iman, saudara terkasih, senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri. Biarlah apapun keadaan kita, saudara terkasih, bersukacitalah di dalam Allah, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Senantiasa hidup di dalam kuasa, dalam perlindungan Tuhan, di dalam firman Tuhan. Saudara terkasih, sampai di sinilah firman Tuhan. Biarlah anugerah, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.